Pernahkah Anda berpikir bahwa ternyata kita dapat mengubah limbah menjadi sebuah sumber energi, menjadi sebuah bahan bakar? Perkenalkan, nama saya Abrina Sutanto bersama Onil Payambonan dari Sekolah Pelita Harapan Sentul City. Kami ingin menjelaskan tentang penelitian kami berjudul WCO Transfuel, yaitu mengubah minyak goreng bekas menjadi biodiesel. Pertama-tama, kami telah mendapatkan data bahwa Indonesia berada pada posisi ke-8 di dunia yang menghasilkan 620 ton emisi gas karbon dioksida di tahun 2021. Dan di tahun yang sama, Indonesia juga memproduksi 420 juta kiloliter minyak goreng bekas. Dari situ pun kami melihat celah atau kesempatan untuk mengubah minyak goreng bekas menjadi biodiesel. Pada akhirnya, kita memiliki beberapa tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis jenis alkohol yang berbeda dan menganalisis rasio molar alkohol minyak yang berbeda yang digunakan dalam proses transesterifikasi dan apa pengaruhnya terhadap hasil biodiesel. Dilihat dari persentase yield, massa jenis, dan viskositas kinematik. Dan dalam eksperimen ini, bahan utama yang kita gunakan berupa minyak goreng bekas atau yang kita kenal sebagai waste cooking oil yang merupakan minyak nabati yang telah dipanaskan beberapa kali. Dan jika diuraikan, minyak goreng bekas masih terbukti memiliki kadar triglyceride ataupun kadar yang paling penting dan paling dibutuhkan dalam pembuatan biodiesel melalui transesterifikasi dan berada pada angka 79,1%. Dan untuk proses transesterifikasi itu sendiri, kadar triglyceride yang dimiliki oleh minyak goreng bekas akan direaksikan dengan dua tipe alkohol yang berbeda berupa metanol dan etanol dengan bantuan katalis berupa sodium hydroxide yang akan menghasilkan gliserol beserta monoalkyl ester yang dalam reaksi ini hadir sebagai methyl ester dan ethyl ester. Dan untuk proses pembuatan biodiesel itu sendiri dibagi menjadi 3 fase, yang dimana fase pertama berupa penjernihan minyak, dan fase kedua berupa penggabungan antara alkohol dengan katalis yang menghasilkan alkoxide ion, dan yang ketiga ialah proses transesterifikasi itu sendiri yang akan menghasilkan biodiesel. Dan berdasarkan data yang kita temukan, eksperimen ini membuktikan bahwa rasio yang paling optimal dalam pembuatan biodiesel berada pada angka 9:1 dengan alkohol tipe metanol yang menghasilkan angka viskositas kinematik berupa 4,8 mm square per second yang masih optimal jika kita bandingkan dengan karakter B100 itu sendiri yang berada pada angka 4,5 mm square per second. Sama halnya dengan massa jenis dari biodiesel yang sudah kita produksi, yang dimana membuktikan bahwa rasio yang paling optimal dalam pembuatan biodiesel berada pada angka 9:1 dengan alkohol tipe metanol yang menghasilkan angka 0,8619 gram per mili yang masih optimal jika kita bandingkan dengan karakter B100 berupa 0,875 gram per mili. Dan yang terakhir ialah persentase yield yang membuktikan bahwa rasio yang paling optimal berupa 9:1 dan alkohol tipe metanol yang menghasilkan angka persentase yield berupa 80,5% yang mengartikan bahwa 80,5% dari keseluruhan minyak yang kita gunakan telah berhasil ditransformasikan menjadi biodiesel. Dan akhirnya, kesimpulan dari penelitian kami ada dua. Pertama, peningkatan rasio molar alkohol minyak ternyata menyebabkan persentase yield yang meningkat, sedangkan massa jenis dan viskositas kinematik yang menurun. Dan yang kedua, metanol menghasilkan persentase yield yang lebih tinggi dan viskositas lebih rendah dibanding etanol. Adapun beberapa penelitian lanjutan yang dapat kami lakukan. Pertama, mengeksplorasi jenis katalis berbeda. Kedua, membandingkan dengan bahan baku lain. Dan yang terakhir, menggunakan variable dependent yang lebih kompleks. Pada akhirnya, implikasi dari penelitian kami adalah bagaimana di setiap percobaan kami telah menggunakan 200 ml WCO yang menghasilkan 161 ml biodiesel. Dan ketika kita melihatnya dengan skala yang lebih besar, dengan menggunakan 420 juta kiloliter WCO yang diproduksi dalam 1 tahun di Indonesia, ternyata kami dapat menghasilkan 335 juta kiloliter biodiesel, setara dengan mengurangi 320.000 ton emisi karbon dioksida. Dan akhirnya kita dapat hidup 516 tahun yang bebas dari emisi karbon dioksida. Jadi, inovasi energi bukan hanya tentang bahan bakar baru, tetapi tentang harapan baru bagi bumi. Terima kasih.